berikut. Oke, F per A ya. Pressure adalah F per A, force over area ya. Gaya per luas ya. Diperlihatkan seperti ini ya. Ketika benda punya berat 100 Newton, memiliki luas 0,1 ya, maka tekanannya adalah 100 dibagi 0,1, 1000 Pascal ya. Tapi ketika diberdirikan ya A 0,01 lebih apa namanya lebih sempit, ternyata tekanannya lebih tinggi ya, 10.000 Pascal. Ya, ini semua membuktikan ya, Bapak contohkan seperti kayak kalian kebanyakan berdiri itu lebih capek ya. Lebih enak kita tiduran. Nah, seperti itu. Tekanannya akan lebih kecil orang tiduran daripada orang berdiri ya. Tekanan lebih kecil ketika kita tidur dan akan lebih besar ketika kita berdiri. Makanya kenapa cepat capek ketika berdiri ya. Oke, kemudian habis tekanan kita lihat tentang tekanan itu sebenarnya adalah densitas apa namanya densitas energi ya, energi density ya. Ini dinyatakan sebagai energi per volume. Nah, kemudian Bapak ke gaya tekanan hidrostatik atau dalam bahasa Inggris adalah static fluid pressure ya. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan kepada zat cair ya dalam kedalaman tertentu ya, pada kedalaman tertentu ya. Sebanding dengan kedalaman ya. Ketika kalian menyelam atau Bapak contohkan misalkan ya, misalkan kalian mencelupkan balon yang sudah diisi udara ya. Semakin ditekan ke dalam akan semakin besar pula tekanannya ke atas. Nah gitu. Sebanding dengan tekanan, sebanding dengan kedalaman. Ya. Nah, kemudian prinsip Pascal, ya, prinsip Pascal. Prinsip Pascal, Bapak kira kayaknya ada di SMP maupun SMA, ya. Bahwa prinsip Pascal itu adalah tekanan yang diberikan di dalam satu bejana tertutup itu akan diteruskan ke segala arah sama besar, ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris lebih enak ya. Pressure is the transmit ya undiminished in an enclosed static fluid. Tekanan itu tetap diteruskan ya dalam apa static fluid enclosed ya, dalam bejana tertutupnya gitu. Jadi sama kayak ketika apa ya, ban ya, ban ketika kita kasih tekanan ya lewat pompa kita tekan, maka akan diteruskan ke dalam ban ya, diteruskan ke dalam ban dengan tekanan yang sama ya. Tambahin tekanan lagi, masuk lagi tekanan sama juga, sehingga ban akan semakin mengembang ya. Dan itu tekanan di setiap titik ban selalu sama ya. Nah, kemudian prinsip Pascal ini akhirnya digunakan pada beberapa teknik ya, teknik engineering maupun kedokteran ya. Kalau Bapak lihatkan ke kalian, nah, ini adalah contohnya ketika kita mengangkat mobil ya, atau dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenalnya dengan apa namanya cucian mobil ya. Kalian mencuci mobil, itu mobil diangkat ke atas, kenapa bisa ya gitu, bisa naik ke atas. Ini adalah salah satu aplikasi hukum Pascal ya, hukum Pascal. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah tennis ball impact on eye. Ketika mata kalian kena bola tenis, ya, kemudian mengenai bagian permukaan depan, yang sakit itu bukan depan, tapi yang sakit adalah yang belakang. Ya, ini ketika dia ada bola, ya, kemudian pressing on the cornea, dan ini akan transmit ya into retina dan sampai ke optic nerve. Ya, artinya yang sakit malah belakang. Ya, ketika tuk gitu kan, aduh sakit, kalian yang pegang pasti sebelah samping karena ingin merasakan yang belakang, sebenarnya yang sakitnya belakang. Nah, artinya itu ya, bahwa tekanan diteruskan ya, tekanan akan ditransmisikan ke segala arah sama besar pada bejana tertutup ya. Oke.
Kemudian Bapak ke contoh lainnya adalah hydraulic brakes, rem tromol ya, rem aja ya. Nah, ini aplikasi hukum Pascal ya. Mobil, motor ataupun otomotif lain itu bisa berhenti ya, berhenti sama sekali dengan tenaga tangan kalian ya, gitu ya. Tanpa harus ada banyak orang untuk menghentikan mobil itu ya. Nah, itu ya, dengan tenaga sedikit tapi akan menghasilkan usaha yang besar. Dari mana sebenarnya? Dari menganalisa perbandingan ya. Kalau tadi Bapak bilang tekanan adalah gaya perluas, ya, tekanan adalah gaya perluas, maka apa namanya? Ini dibikin sama nih gaya perluas, ya, hanya menganalisa luasnya, ya. Luasnya diganti-ganti aja. Semakin kecil luasnya akan semakin kecil juga gayanya, dan semakin besar luasnya akan semakin besar juga gayanya, gaya yang dihasilkan ya. Jadi kalian kalau misalkan sering ke tempat cucian mobil, mobil kok bisa diangkat ya, karena itu sebenarnya dengan tenaga yang kecil ya. Tabungnya itu tabung besi yang sangat kuat ya, sehingga tabung besi itu masih mampu menahan tekanan, tapi kemudian tekanan itu tersalurkan kepada berat yang ada di situ, yaitu berupa mobil. Oke, kemudian ini secara engineering-nya. Kemudian Bapak coba ke Archimedes Principle atau hukum Archimedes. Ini masih tentang fluida statis ya, masih tentang fluida statis ya. Bapak, maaf, ada beberapa yang belum di-akses ya, Pak. Oh, bentar. Ya, boleh. Nah, iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bentar, Bapak stop share dulu dong kalau gitu ya, sebentar. Oh, iya. Oke. Alifa Desi Putri Regista. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa, kalian nanti interrupt ya. Kalian interrupt kalau misalkan ada yang perlu Bapak tahu. Oke, Bapak balik lagi ke sini. Nah, ini enaknya Zoom ya. Kayaknya lebih familiar pakai Zoom. Tapi cuma 40 menit nih, kita jadi 40 menit harus sudah selesai. Tapi Bapak konsekuensi aja tadi mulainya agak telat ya. Jadi ya tetap aja sekitar jam 3 kita selesai 3 lebih dikit ya. Oke, Archimedes Principle atau prinsip Archimedes itu adalah gaya yang diberikan pada zat cair, ya, gaya yang diberikan pada zat cair, ya. Ini sesuai dengan berat volume yang dipindahkan, ya. Itu rumusnya adalah rho GV, ya. Sebenarnya dia dari hukum Pascal juga, ya. Kalau Bapak balik seperti ini, hukum Pascal yang pertama nih. Nah, ini P sama dengan F per A. Atau kalau Bapak balik, F sama dengan P kali A. Ya. P kali A, ya. P itu adalah rho GH. Ya. Dan H kali A adalah volume. Sehingga gaya Archimedes itu adalah rho GV. Ya. Oh, sorry. Nah, ini ya. Di sini nggak ada tulisannya ya, bahwa TKA itu sama dengan rho GV. Gaya Archimedes itu rho GV. Kalau tekanan hidrostatik adalah rho GH. Ya. Oke, kemudian itu tentang fluida statis ya. 3 hal penting dalam fluida statis Bapak sampaikan secara singkatnya. Nanti kalian baca-baca lagi, akan Bapak kirim ke MS Teams ya. Baik, kita sekarang ke tentang fluida dinamis ya. Fluida dinamis ya, kita kenal yang pertama adanya
debit ya. Oh, Bapak akan pindah dulu, Bapak stop share. Sebentar, Bapak akan buka PowerPoint yang lain. Tidak. Di mana? Oke, ya ini adalah fluida dinamis ya. Oke. Fluida dinamis mempelajari 3 hal penting di dalam fisika kedokteran atau fisika farmasi ataupun fisika keperawatan ya, yaitu tentang persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli dan viskositas ya. Kontinuitas itu apa? Nah, ini namanya kekontinuan ya atau debit atau laju volume aliran ya. Ini volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu dan bernilai konstan. Gini. Bapak contohkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kenapa kalau kalian wudhu, keran dibuka, itu lajunya kencang banget. Ya. Itu karena volume yang keluar di dalam sistem itu, ya di dalam dari toren sampai dengan keran itu volumenya harus sama per menit, volumenya harus sama per detik ya, debitnya harus konstan ya. Kalau dari atas ya sudah diinformasikan misalkan cara tidak langsung ini harus mengalir 10 liter per menit, maka 10 liter per menit pula lah ya 10 liter dalam 1 menit harus keluar ya. Kalau lubangnya kita persempit maka akan lebih buru-buru ya. Tapi kalau lubangnya kita lebarkan, maka akan lebih santai. Nah, seperti itu. Karena dalam waktu 1 menit harus ada 10 liter yang keluar. Nah, itu namanya debit ya. Dan debit itu bernilai konstan, ya, bernilai tetap. Ya. Sering kalau misalkan musim hujan seperti ini ya, musim hujan seperti ini kan kalian mungkin pernah mendengar ya, debit Sungai Citarum gitu. Sekian liter per menit atau debit sungai ini sekian liter per jam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu debit. Sama juga di dalam tubuh manusia, ada debit laju aliran darah ya. Stabilnya adalah berapa? Ada angkanya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini kontinuitas ya, kekontinuan. Nilai ini harus selalu tetap ya. Nilai ini harus tetap ya. Bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya. Kuliah ini agak Bapak percepat ya, tapi nanti kalian bisa lihat bisa lihat materi ini di dalam MS Team, ataupun mungkin nanti Bapak coba upload ya video ini karena Bapak coba rekam ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, inilah yang ada di dalam tubuh manusia ya. Kalau tadi Bapak sempat lihatkan tentang jantung ya. Nah, itu ada 2 laju aliran utama yaitu berupa air, berupa darah dan berupa udara ya. Nah,
Darah dan udara sama-sama fluida. Darah itu dalam bentuk cairan dan udara adalah dalam bentuk gas. Ya. Nah ini nggak begitu banyak paham, ini harus tanya ke dosen biologi yang lebih paham tentang ini. Kita kajiannya lebih ke arah fluidanya, ya lebih ke arah aliran darah dan udara. Ya. Oke, kemudian ini juga tentang contoh soalnya, ya. Nanti boleh kalian kerjakan, ya. Kalau kalian pengen dapat tambahan nilai, nanti ini masukkan aja ke dalam praktikum, ya. Kalian bisa kerjakan, kemudian tulis tangan, dan kalian sertakan ini di dalam turn in di MS Team. Nah ini tapi udah ada jawabannya yang ini ya. Ini tentang kontinuitas. Ya. Nah sekarang adalah tentang hukum Bernoulli, ya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini kaitannya dengan tekanan sebenarnya, kaitannya dengan energi juga. Ya. Kalau kalian SMP, SMA mungkin pernah dengar hukum kekekalan energi. Ya. Ini juga sama, hukum kekekalan energi. Ya. Hukum kekekalan energi, tapi kemudian energi per volume. Kalau tadi Bapak bilang di fluida statis, bahwa tekanan itu sama dengan energi per volume. Ya. Energi per volume ini bernilai konstan. Energi per volume adalah tekanan. Energi potensial per volume adalah ini juga tekanan nih ya. Energi potensial, ini kinetik ya. Energi kinetik per volume. Ini energi potensial per volume dan ini bernilai tetap ya. Jadi biasanya fisika itu kaitannya apa-apa sama dengan konstan, ya, apa-apa sama dengan konstan. Ya. Ketika terjadi seperti ini dalam tabung tertutup, maka nilai energinya juga tetap ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, oh ya ini contoh hukum Bernoulli ya, semprotan nyamuk ya. Atau termasuk orang bersin juga itu hukum Bernoulli ya. Lewat lubang yang sempit tapi bisa nyembur dengan tenaga yang sangat besar ya. Nah, kaitannya juga dengan hukum kontinuitas sebenarnya ya, atau juga hukum Pascal ya. Dan seperti tadi, semakin sempit akan semakin besar kecepatannya ya. Semakin sempit ya, karena informasi dari atas tentang debit itu harus konstan, maka debit itu dalam 10 liter per menit harus habis, maka 10 liter juga dalam 1 menit harus habis. Ya, kalau lubangnya dipersempit jadi buru-buru. Kalau lubangnya diperlebar jadi santai. Nah, kalau ini kan lubangnya dibikin sempit, maka buru-burulah dia keluar. Kecepatannya tinggi ya. Oke. Kemudian nah, ini adalah menentukan kecepatan air pada dinding tabung Torricelli ya. Inilah nanti yang akan kalian praktekkan ya. Coba-coba praktek di rumah tentang ini. Alat dan bahannya sangat mudah dan bisa kalian dapatkan di sekeliling kalian ya. Berupa botol aqua ya, berupa botol aqua. Nah, ini kenapa kalau semakin bawah ya, dia akan semakin jauh ya, semakin jauh jaraknya dan kecepatannya semakin tinggi juga. Nah, ini karena konsep dari hukum Bernoulli ya, dikaitkan dengan hukum kontinuitas ya. Oke. Kemudian ini contoh soalnya ya. Kalian nanti bisa lakukan bisa kerjakan itu dan dikumpulkan sebagai nilai tambahan kalau kalian pengen itu ya, pengen tambah nilai. Kemudian ini juga sama ya, tentang hukum Bernoulli juga, tapi pada beda ketinggian ya. Ini pada ketinggian 2 meter, ini pada ketinggian 3 meter. 2 meter ke atas dan 3 meter ke bawah ya. Kalau ini dijadikan acuan, maka nilai 3 ini sebagai minus ya. Dan ini sebagai plus. Nah, ini venturimeter ya, sama ya, konsepnya adalah hukum Bernoulli ya. Nah, yang terakhir adalah viskositas ya, viskositas.
atau kekentalan zat cair. Sayang kita nggak punya banyak waktu ya untuk bisa melakukan beberapa hal praktek ya. Di anak S1 karena mungkin banyak waktunya, kita lakukan tes, kita melakukan percobaan tentang viskositas ya. Viskositas itu adalah kekentalan zat cair ya, kekentalan zat cair. Kalian bisa bedakan ya antara air, air, kemudian minyak, oli, ya, kemudian madu, ya, kemudian yang lainnya misalkan air sabun dan sebagainya. Tentu beda kekentalannya, ya, beda kekentalannya. Nah ini kita lakukan percobaan ya. Ini secara rumus adalah F sama dengan eta dikali A dikali V per L. Ya. Ini N ya, bukan N sebenarnya namanya eta ya. Ini yang kita sebut sebagai koefisien viskositas ya. Nilai kekentalan zat cair ya. Kalau air yang kita dapatkan itu sekitar 0,013 pois ya. Nah, nanti kalau di atas itu berarti lebih kental, di bawah itu lebih encer ya. Lawannya adalah encer ya, kental encer ya. Oke, ini satuan viskositasnya, pois ya, 1 pois atau P sama dengan 0,1 PAS ya. Pois itu dinyatakan sebagai dyne detik per centimeter persegi. CPS atau centipoise 0,01 pois ya. Senti seperti halnya kayak meter ke senti ya. Kalau 1 senti kan 1/100 ya. Karena 1 meter adalah 100 senti. Maka 1 senti pois sama dengan 1/100 dari pois. 1/100 itu sama dengan 0,01 ya. Ya, makin besar viskositas ya, makin kental fluida tersebut. Makin besar viskositas maka makin banyak gaya yang dibutuhkan untuk menuangkan fluida tersebut. Jadi fluida itu makin sulit dituangkan. Ya. Kayak gampang saja ketika kalian menuangkan air putih dengan menuangkan madu, itu lebih susah menuangkan madu ya, karena butuh gaya untuk bisa untuk bisa menuangkan ya. Apa pengaruhnya? Apa ininya sebenarnya dia itu dari butuh gaya besar ya, butuh gaya besar untuk mendistraksi bagian partikel-partikel penyusun dari zat tersebut ya. Untuk mendorongnya gitulah sebenarnya ya. Kita kayak mendorong air itu lebih gampang daripada mendorong madu secara mikroskopik ya. Oke, kemudian ini beberapa jenis fluida yang dihitung dari viskositasnya ya. Nah, ini air ya, kurang lebih air itu, nah ini kalau Bapak coba kemarin dengan anak-anak ya emang sekitar ini 0,001 sekian ya. Kalau di dalam suhu 27, suhu 30-an, 37 derajat, itu ya 0,013 kurang lebih. Ya, ya seperti ini. At least minimal kalian bisa tahu apa namanya pembeda, yang pembeda antara zat cair, ya air, kemudian madu, kemudian mungkin air sabun, kemudian oli, ya itu viskositasnya lain-lain ya. Sebentar kayaknya ada yang harus di-admit lagi. Oh enggak ya. Semuanya udah masuk. Ya. Nah, ini persamaan Poisson ya, aliran darah ya. Nah, ini enggak Bapak bahas ya. Ini juga soal-soalnya. Nah, oke, Bapak akan coba balik lagi ke yang tadi ya. Nah, ini nah ini dia. Sebentar, ini benar ya Archimedes. Bentar ya. Archimedes fluid.
Oke, akan Bapak lihatkan ke kalian ya bagaimana tentang blood flow examples ini tentang debit ya. Oke, oke. Ini bisa kalian lihat ya ketika oklusi ya, occlusion dari arteri ya. Kalau tidak ada occlusion artinya arteri yang sangat sehat ya. Dia adalah 100 cm kubik per menit ya atau 120 mm per Hg tekanannya. Ini adalah tekanan dan tekanan debit dan tekanan pada keadaan normal. Maksudnya nah, ketika terjadi occlusion 20%, maka debitnya berkurang 41 cm kubik per menit. Tapi kalian lihat tekanan darahnya ini ya, 2 lipat dari tekanan orang normal. Nah, ketika terjadi oklusi 50%, penyempitan setengahnya, debitnya menurun lagi. Ya. Dan tekanannya hampir 15 kali dari tekanan normal ya. Apalagi ketika 80%. Nah, artinya sebenarnya ketika seperti ini kalian bisa memahami bagaimana fisika juga memberikan pemahaman tentang laju aliran darah di dalam tubuh kita. Kemudian Bapak akan lihat lagi, tapi ini sebenarnya nggak belajar banyak ya. Kalau D3 itu lebih sedikit ya materinya ya. Nah, ini adalah tentang kapilaritasnya. Bagaimana air atau zat cair bisa naik dalam pipa yang sempit. Ya. Kenapa bisa naik? Ya, karena sempit dan kemudian ada gaya tarik menariknya antara pembuluh ini dengan si fluida tadi. Ya. Nah, kalau itu kaitannya adalah dengan kohesi dan adesi. Ya. Kohesi pada surface tension. Ini jangan kalian kira dia itu diam-diam saja ya. Ini sebenarnya ada tarik-menarik nih antar partikel ya, terpartikel jenis dia. Ya. Nah, seperti itu. Ini materi ini nanti akan Bapak share juga ke dalam MS Team ya. Jadi kalian bisa bisa membaca-baca lagi. Bapak akan lihatkan bagaimana ini Reynolds number ya. Kecepatan aliran darah kalian di dalam tubuh itu kurang lebih 28 cm per detik. Ya. Bapak lupa lagi di sebelah mana dia yang ada. Jadi bisa kalian rasakan itu tangan kalian, andaikan tangan kalian kurang lebih 28 cm, berarti dalam 1 detik itu darah mengalir ya dari ujung sampai ke ujung. Nah, seperti ini ya. Nggak Bapak bahas banyak, ini sebenarnya penjelasan materi detail-detailnya. Ya. Kalau yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah lebih ke arah garis besarnya, ya, garis utamanya. Ya. Kalau kita pecah yang pertama, ya, bahwa fluida zat alir itu dibagi menjadi 2. Ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Fluida statis bicara tentang tekanan, terus bicara tentang tekanan hidrostatik, kemudian bicara tentang gaya Archimedes. Gitu. 3 hal utama di dalam fluida statis. Kemudian fluida dinamis bicaranya adalah tentang, Bapak stop dulu. Fluida dinamis bicaranya adalah tentang 3 hal tadi, yang lebih utamanya adalah kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan viskositas. Oke, Bapak kira kayaknya udah jam 3 lebih
lebih 11 ini harusnya udah selesai ya, karena dari jam 2 sampai jam 3. Ya, mohon maaf tadi agak ini ya, ada technically nggak ngerti Bapak setiap pakai MS Team itu selalu nggak bisa nyambung, bukan nggak bisa, selalu susah nyambung ke PowerPoint ya. Lebih mudah pakai Zoom atau Google Meet. Tapi enak Zoom sebenarnya ya. Google Meet itu cepat panas ya. Laptopnya cepat panas. Oke, mungkin seperti itu. Bapak akan stop share dan Bapak akan ngambil absensi dari kalian. Cuma ini harus Bapak foto ya. Bapak minta kalian kalau usahakan bisa menunjukkan wajahnya ya. Jadi Bapak foto, nanti kalau kalian pengen ini Bapak kirim ke si pen ya, biar terlihat wajah-wajah kalian. Ada 28 ya. 20. Oh, Lisa keluar ini kayaknya dia nyambung putus, mungkin koneksi internetnya enggak ini. Kita Maaf, saya mau tanya. Yep. Apa? Materi yang tadi itu ada di YouTube nggak? Materi ini? Iya. Belum, Nak. Nanti ini Bapak ada recordnya, Bapak akan tampilin ke YouTube ya. Bapak akan upload ke YouTube, nanti Bapak kirim linknya ke Sipen ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama.